kembali lagi di channel ini. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 19112501, Prodi Pendidikan Agama Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, dengan mata kuliah Hadis Tarbawi 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Habibullah SPD MPD. Nah, baiklah, di sini saya dari kelompok 5 ingin sedikit memaparkan materi kami tentang hadis perilaku terpuji. Sebelumnya kita mengenal apa sih perilaku terpuji itu dan apa sih perilaku tercela itu. Nah, perilaku terpuji atau akhlak terpuji itu adalah suatu perilaku atau akhlak mahmudah itu adalah suatu perilaku, tingkah laku manusia yang baik, yang disenangi menurut sosial masyarakat dan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam atau syariat-syariat agama Islam. Jadi akhlak terpuji ini, orang yang memiliki akhlak terpuji atau perilaku terpuji ini dampaknya sangat banyak sekali. Salah satunya dia cenderung disukai oleh orang-orang di lingkungan masyarakat dimanapun ia berada. Itu salah satu dampak positif dari memiliki akhlak terpuji tersebut. Nah, kemudian yang kedua, perilaku tercela atau akhlak tercela. Akhlak mahmudah adalah suatu tingkah laku yang tercela, yang buruk, yang dapat merusak keimanan seseorang dan dapat menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Nah, perilaku tercela ini cenderung tidak disukai oleh lingkungan masyarakat dimanapun ia tinggal, sebab ia memiliki akhlak yang bisa dikatakan buruk gitu. Nah, seperti dampak negatifnya memiliki akhlak tercela, itu dia cenderung tidak disenangi oleh lingkungan masyarakat, kemudian dijauhi dari orang-orang di sekitarnya karena dia memiliki akhlak tercela. Misalnya mungkin segi kata-katanya yang tidak bisa terkontrol, jadi orang lain cenderung untuk menjauhinya. Itulah salah satu dampak dari perilaku tercela. Nah, ada juga hadis tentang perilaku terpuji dan tercela. Nah, salah satu hadisnya itu kejujuran membawa kepada kebaikan. Nah, itu salah satu contoh dari hadis perilaku terpuji. Nah, ada juga hadis tentang perilaku tercela seperti dengki, hasad. Nah, itu untuk lebih jelasnya teman-teman di sini bisa untuk mengunjungi blog saya. Ada saya sisipkan di bawah nanti. Jangan lupa untuk mengunjungi blog saya untuk membacanya dengan judul hadis tentang perilaku terpuji dan tercela. Terima kasih. Nah, baiklah, sini masuk ke sesi tanya jawab. Kurang lebih sudah ada 14 pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah, yang pertanyaan yang pertama, salah satu sikap tercela adalah namimah atau mengadu domba. Bagaimana cara kita menghindari sikap tersebut? Nah, cara kita untuk menghindari sikap namimah atau mengadu domba tersebut dengan cara menahan diri kita sendiri untuk setiap berita yang masuk atau berita yang sampai ke kita, baik itu berita positif maupun berita negatif. Terus kemudian perlu pula untuk menjauhkan diri dari mengikuti perkataan orang yang suka bersumpah, kemudian mencela, mengumbar fitnah, menghalangi orang lain untuk berbuat kebajikan atau berbuat kebaikan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum menghindari akhlak tercela? Nah, bagaimana hukum menghindari akhlak tercela? Saya rasa teman-teman di sini juga pasti tahu gitu ya, bagaimana kita terhadap akhlak tercela itu. Hukumnya yaitu wajib gitu. Nah, karena kita semua umat Islam diharuskan untuk menghindari perilaku tercela atau perilaku yang buruk itu yang enggak sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga, kenapa seseorang menghindari akhlak tercela? Ya,
Karena alasan seseorang harus menghindari akhlak tercela adalah karena akhlak tercela hanya akan membuat seseorang menerima dampak buruknya saja. Selain memberikan dampak buruk bagi diri sendiri, akhlak tercela juga memberikan dampak buruk bagi orang lain atau orang yang di sekeliling kita. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana adab bergaul menurut ajaran remaja menurut ajaran Islam? Nah, berbicara mengenai pergaulan antar remaja, antar individu, seseorang remaja satu ke seseorang remaja yang lainnya. Nah, seorang muslim juga perlu memperhatikan beberapa adab dan layak untuk diterapkan dengan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selalu mengajak ke arah kebaikan yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang remaja diharapkan selalu menjadi rekan bagi temannya untuk selalu mengajak kepada kebaikan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, berikan penjelasan tentang akhlak terpuji dan tercela tersebut. Nah, di awal sedikit sudah saya jelaskan mengenai perilaku terpuji atau perilaku tercela tersebut. Nah, perilaku mahmudah, akhlak mahmudah atau perilaku terpuji adalah perilaku manusia yang baik yang disenangi oleh sosial masyarakat maupun yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang bersumber dari Allah, yang dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang terpendam dari dalam jiwa seseorang atau manusia tersebut. Nah, kemudian sedangkan akhlak tercela merupakan tingkah laku yang buruk yang dapat merusak keimanan seseorang, yang dapat menjatuhkan martabat seseorang tersebut. Kemudian akhlak tercela juga menimbulkan ketidaksukaan, merasa orang lain menimbulkan ketidaksukaan terhadap orang lain. Nah, itu sedikit penjelasan tentang perilaku terpuji dan tercela. Nah, pertanyaan dari yang keenam, sebutkan masing-masing pengertian akhlak terpuji dan tercela. Lalu apa yang melatar belakangi seseorang berakhlak terpuji dan tercela? Nah, pertanyaan ini juga sudah saya kurasa teman-teman juga udah mengertilah sedikit tentang perilaku terpuji dan perilaku tercela. Hal yang melatar belakanginya yaitu faktor yang melatar belakangi timbulnya suatu akhlak terpuji dan tercela adalah iman, pemahaman tentang akidah dan akhlak dalam Islam, pergaulan dan pendirian diri sendiri. Itu adalah melatar belakang adanya akhlak terpuji dan akhlak tercela. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu contoh sifat terpuji dan tercela. Nah, di awal juga pemaparan saya sudah menjelaskan tentang contoh-contoh dari perilaku terpuji dan perilaku tercela. Nah, contohnya lagi, perilaku terpuji yaitu memberikan hadiah kepada orang lain, kemudian menghormati orang lain atau menghormati orang yang lebih muda dan menghargai orang yang lebih tua, berkata lemah lembut kepada kedua orang tua. Nah, itu salah satu contoh perilaku terpuji. Dan perilaku tercela yaitu seperti berbicara dengan yang lain, suka berbohong atau berdusta, kemudian berdurhaka terhadap kedua orang tua, kemudian suka melanggar janji ketika sudah berjanji dengan orang lain. Nah, itu salah satu perilaku tercela. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap Anda dalam menghadapi suatu atau melihat sikap teman yang tidak terpuji? Nah, jika kita mempunyai teman yang kurang baik akhlaknya, tentu kita sebagai sesama manusia dan juga sebagai teman saling mengingatkan,
saling menegur, mengarahkan, menasehati ke hal yang lebih baik. Jika kita sudah melakukan hal semuanya tersebut dan dia tidak mendengarkan, maka sudah lepaslah tanggung jawab kita untuk memberikan atau menasehati ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian itu karena haknya untuk menerima ataupun tidak menerima. Kemudian pertanyaan ke-9 yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja sikap terpuji. Nah, sikap terpuji seperti tanggung jawab, bertanggung jawab merupakan salah satu sikap terpuji. Kemudian yaitu jujur. Jujur adalah salah satu sikap atau perilaku yang menyampaikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta, realita, yang amanah, yang dapat dipercaya. Kemudian pertanyaan yang ke-10 yaitu bagaimana jika ada orang yang melukai temannya karena sakit hati, karena sering disakiti dengan perkataannya, itu apakah bisa dikatakan dengan perilaku tercela? Nah, jelas itu adalah suatu perilaku yang tercela. Dan kembali lagi ke diri masing-masing. Yang pertanyaan yang ke-11 yaitu sebutkan 3 manfaat dari menghindari akhlak tercela. Nah, manfaat dari menghindari akhlak tercela itu membuat hidup menjadi lebih bahagia, kemudian mendapatkan banyak teman, kemudian hidup bahagia kelak di akhirat. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-12, cara menghindari hasad atau dengki ya. Cara untuk mengatasi hasad dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-13, apa sajakah contoh akhlak tercela yang harus dihindari? Sebutkan dan jelaskan. Nah, perilaku tercela merupakan perilaku yang harus dihindari karena perilaku tercela hanya akan memberikan dampak negatif bagi orang yang mengamalkannya dan makhluk di sekitarnya atau masyarakat, sosial masyarakat di sekitarnya, seperti menfitnah, kemudian iri hati, dengki, ria, sombong. Nah, itu salah satu contoh dari perilaku tercela. Nah, kemudian hukum menghindari akhlak tercela. Saya rasa di sini sudah terjawab semua pertanyaannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika di dalam kata-kata saya terdapat kesalahan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.